Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Niro Pranata selaku manajer perkebunan jambu air Pranata Duri. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan rekomendasi model manajemen perkebunan jambu air kami, di mana rekomendasi model manajemen perkebunan ini sangat bagus dan sudah teruji di perkebunan kami. Nah, sehingga bisa kawan-kawan lanjutkan atau terapkan di perkebunan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya Alvin Niro Pranata sebagai manajer perkebunan dari kebun jambu air. Senang sekali bisa berbagi bersama kawan-kawan rekan-rekan sekalian. Seperti kita tahu bahwa perkebunan jambu air itu punya potensi yang besar, tapi juga punya tantangan tersendiri. Nah, hari ini saya akan memaparkan rekomendasi model manajemen perkebunan yang telah teruji, dirancang khusus untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas kebun jambu air kita secara signifikan. Model ini akan membantu kita mencapai hasil panen yang lebih optimal dan keberlanjutan. Kita semua merasakan ada beberapa tantangan yang kerap menghantui kebun jambu air kita, mulai dari produktivitas yang belum maksimal, ukuran buah yang kurang seragam, serangan hama dan penyakit yang tak jarang bikin kita pusing, hingga biaya operasional yang terus meningkat, ditambah lagi fluktuasi harga pasar dan persaingan yang ketat menuntut kita untuk selalu berinovasi. Cara-cara lama mungkin tidak cukup untuk bersaing di pasar modern. Ini saatnya kita bergerak maju. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami merekomendasikan sebuah model manajemen yang terdiri atas 3 pilar utama. Untuk itu mari kita bedah satu persatu. Nah, pilar pertama adalah optimalisasi pemupukan berbasis data. Kita tidak lagi sekedar menebak dengan uji tanah rutin. Kita bisa persis tahu nutrisi apa yang dibutuhkan tanaman jambu kita di setiap fase pertumbuhannya. Ini akan mengoptimalkan penyerapan nutrisi, menghasilkan buah yang lebih besar dan berkualitas, sekaligus meminimalkan pemborosan pupuk efisien dan efektif. Selanjutnya, pilar kedua adalah pengendalian hama dan penyakit terpadu atau yang kita kenal dengan PHT. Pendekatan PHT ini bukan cuma soal memberantas, tapi juga mencegah, di mana kita akan fokus pada penggunaan agen hayati, rotasi tanaman, hingga perangkap ramah lingkungan. Jika memang harus menggunakan pestisida, kita akan melakukan secara efektif dan terukur. Tujuannya jelas, menjaga tanaman sehat, buah aman dikonsumsi, dan ekosistem kebun tetap terjaga dan lestari. Kemudian pilar ketiga adalah irigasi yang cerdas dan efisien, di mana air adalah kunci. Dengan memanfaatkan sensor kelembapan tanah dan sistem irigasi presisi seperti sprinkle tetes atau sprinkle mikro, di mana kita bisa memastikan setiap tanaman mendapatkan air sesuai kebutuhannya, tepat waktu, dan tanpa pemborosan. Ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan air secara drastis, terutama di musim kemarau itu sendiri. Selanjutnya, lalu bagaimana sih kita mengimplementasikan model ini? Tentu saja dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten jadi kuncinya. Kita akan berfokus pada pelatihan SDM, sumber daya manusia, agar mereka mahir dalam menerapkan praktek-praktek yang baru ini. Mulai dari cara mengambil sampel tanah yang benar, mengenali hama dan penyakit tanaman, hingga mengoperasikan sistem irigasi yang cerdas. Selain itu, pemanfaatan teknologi modern akan sangat membantu. Kita bisa menggunakan sensor, aplikasi mobile untuk pencatatan data, bahkan drone untuk pemetaan lahan dan pemantauan kesehatan tanaman dari atas, sehingga kita tidak perlu mengecek satu persatu tanaman kita sendiri. Semua data yang terkumpul akan dianalisis oleh sistem manajemen perkebunan berbasis software
sehingga kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Monitoring dan evaluasi yang rutin juga perlu dilakukan untuk memastikan model ini tetap berjalan dengan normal dan baik. Selanjutnya itu ada model ini bukan sekedar teori. Kami telah melihat buktinya dari uji coba dan implementasi awal. Kebun yang menerapkan model ini menunjukkan peningkatan produktivitas di atas rata-rata hingga 20%. Ukuran buah menjadi lebih seragam, kualitasnya meningkat, dan yang terpenting itu gaya operasionalnya bisa kita tekan hingga 15% berkat efisiensi dalam penggunaan pupuk dan air, dan serta pengendalian hama dan penyakit yang lebih terarah. Ini artinya potensi keuntungan kita juga akan meningkat secara signifikan. Dimana kami yakin dengan menerapkan model manajemen perkebunan ini yang komprehensif ini, kita akan melihat lonjakan signifikan dalam produktivitas dan profitabilitas kebun jambu air kita. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih cerah bagi perkebunan kita. Jangan ragu untuk berdiskusi lebih lanjut. Mari kita wujudkan bersama potensi penuh perkebunan jambu air kita. Sekian dari saya, selaku manajer perkebunan jambu air Pranata Duri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!